Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Novel Zaki, kelas Teknik 4A, NIT 2442016. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sikap pemimpin dalam membangun kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kunci keberhasilan dalam suatu organisasi, terutama di dunia maritim atau pelayaran, yang menuntut koordinasi tinggi antar kru dalam sebuah kapal. Keberhasilan pelayaran tidak hanya tentu ditentukan oleh kecanggihan alat, tetapi juga oleh bagaimana pemimpin mampu mengelola dan menyatukan tim. Oleh karena itu, sikap seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kekompakan dan kinerja dalam keselamatan tim. Contoh sikap yang diperlukan ialah 1. Komunikatif dan terbuka. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, artinya ia mampu menyampaikan instruksi secara jelas, tidak membingungkan, serta terbuka terhadap masukan dari anggota tim lainnya. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Dalam lingkungan kapal, komunikasi sangat penting karena kesalahan kecil saja dapat berdampak besar, bahkan membahayakan keselamatan. Pemimpin yang tertutup atau tidak mau mendengarkan biasanya dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketegangan, dan menurunkan semangat dalam tim. Contohnya, seorang chief officer sebelum memulai pekerjaan mengadakan briefing pagi. Ia menjelaskan tugas masing-masing pada kru, risiko yang mungkin terjadi, dan cara mengatasinya, serta itu ia memberi kesempatan pada kru untuk bertanya serta memberikan masukan. Ilustrasinya, seperti kapten yang memberikan peta dan arah sebelum berlayar. Jika arah tidak dijelaskan dengan jelas, kapal dapat tersesat. Begitu juga tim tanpa komunikasi yang baik akan kehilangan arah. Yang kedua, memberikan contoh yang baik, leading by example. Pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberikan teladan bagi timnya. Sikap disiplin dan etos kerja pemimpin akan ditiru oleh anggota timnya. Jika pemimpin rajin, disiplin, dan bertanggung jawab, maka tim akan mengikuti. Sebaliknya, jika pemimpin malas atau hanya menyuruh tanpa tindakan, maka tim akan kehilangan rasa hormat pada pemimpinnya. Contohnya, ketika ada pekerja berat seperti perawatan dek, pemimpin ikut turun membantu kru. Hal ini membuat kru merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam bekerja. Ilustrasi, seperti nahkoda yang tetap berada di anjungan saat badai, menunjukkan keberanian dan tanggung jawab. Hal ini membuat kru tetap tenang dan percaya diri kepada pemimpinannya. 3. Bersikap adil dan tidak pilih kasih. Keadilan merupakan dasar dari kepercayaan dalam tim. Pemimpin harus memperlakukan semua anggota secara sama, tanpa membedakan latar belakang, kedekatan, atau faktor pribadi lainnya. Jika pemimpin bersikap pilih kasih, maka akan muncul rasa iri, tidak puas, dan konflik di dalam tim. Hal ini dapat merusak kerjasama dan menurunkan kinerja pada tim. Contohnya, pembagian jadwal jaga dilakukan secara merata. Tidak ada kru yang terus-menerus mendapatkan tugas berat atau sebaliknya selalu mendapatkan tugas ringan. Ilustrasi, seperti pada sistem kerja dalam kapal, semua bagian memiliki peran penting, seperti mesin, navigasi, dan dek harus bekerja seimbang agar kapal dapat berjalan dengan baik. 4. Memberikan motivasi dan dukungan. Pemimpin harus mampu memberikan semangat dan dukungan kepada anggota tim, terutama saat menghadapi tekanan atau kesulitan. Motivasi biasa berupa kata-kata, penghargaan, atau sikap menghargai kerja keras tim. Tim yang merasa dihargai akan bekerja lebih baik dan lebih loyal terhadap pemimpin. Contohnya, setelah pekerja selesai dengan baik, pemimpin memberikan pujian kepada kru, atau saat kru mengalami kesulitan, pemimpin memberikan arahan atau bantuan. Ilustrasinya ialah seperti bahan bakar pada kapal. Tanpa bahan bakar tidak akan bergerak. Begitu juga motivasi. Tim akan kehilangan semangat kerja.
Yang kelima, mampu mengelola dan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah tim, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun jika tidak dikelola dengan baik, konflik bisa merusak hubungan kerja. Pemimpin harus bersikap netral, mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik tanpa memihak. Contohnya, jika terjadi perselisihan antara kru, pemimpin harus mengajak mereka berdiskusi secara baik dan mencari solusi yang adil. Ilustrasinya ialah seperti navigator yang meluruskan arah kapal saat mulai menyimpang. Jika tidak segera diperbaiki, kapal akan keluar jalur. Pada kesimpulan kali ini dari penjelasan saya tadi ialah pemimpin yang mampu membangun kerjasama tim seperti komunikatif, terbuka, menjadi teladan, bersikap adil, memberikan motivasi, mampu menyelesaikan konflik. Pemimpin bukan hanya memberi perintah, tetapi juga pengarahan, pendukung dan pelindung timnya. Mungkin pada kesempatan kali ini demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.